Off-season menjadi salah satu hal paling dibenci bagi kita fans NBA. Kita tidak bisa melihat pertandingan NBA dan harus menunggu sampai regular season dimulai, yaitu pada 18 Oktober 2022. Namun anehnya, di tengah off-season yang seharusnya para pemain libur dan santai ini, muncul beberapa pertengkaran tersembunyi, yang malah membuat musim depan semakin seru dan tak sabar untuk kita lihat. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 4 pertengkaran tersembunyi saat off-season NBA 2022. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Paolo Banchero versus DeJounte Murray. Pertengkaran ini baru saja terjadi. Padahal Paolo Banchero, pick nomor 1 NBA Draft 2022 ini, belum pernah memainkan satu game pun di NBA. Ia bertengkar dengan bintang Hawks DeJounte Murray yang baru saja masuk All-Star musim kemarin. Semua dimulai ketika kedua pemain ini bergabung dengan kompetisi yang diadakan oleh mantan bintang NBA, yaitu Isaiah Thomas. Nama kompetisi itu adalah Zig End Tournament di kota Tacoma, Amerika. Kedua pemain ini sama-sama berasal dari kota Seattle. Namun sejak awal sudah terlihat bahwa Murray ingin mempermalukan Paolo. Dimulai dari ketika melakukan steal dan mengejek Paolo ini. Lalu terjadilah adegan ini. Murray melakukan pelanggaran ke Paolo yang lebih tinggi dan besar darinya, hingga Murray terpental sendiri. Murray langsung menabrak Paolo, namun Paolo justru menepuk perutnya dan menunjukkan sportivitas. Tepat setelah ini, Murray langsung men-trash talk Paolo terus-menerus hingga akhir. Dan terjadilah hal ini. Video ini menjadi viral karena memang sangat keren. Bahkan setelah pertandingan ini, Murray mengunfollow Instagram Paolo dan berkata di story bahwa Paolo adalah anak yang sombong karena ia di pick nomor 1. Padahal jelas-jelas Paolo tak melakukan apa-apa. Mereka pun balas-balasan di story dan ini semakin membuat persaingan di wilayah timur makin menarik. Jadi kita berharap mereka bisa bertemu di playoff dan membuktikan siapa yang terbaik nantinya. Jaylen Brown versus Celtics. Pertengkaran ini terjadi antara Jaylen Brown, bintang Celtics, dengan timnya sendiri. Rumor trade Kevin Durant memang sangat kuat akhir-akhir ini. Dan Celtics digadang-gadang sebagai tim yang bisa memberi paket trade yang sebanding dengan Kevin Durant. Namun untuk melakukan itu, mereka harus memasukkan bintang mereka Jaylen Brown dalam paket itu. Tidak mungkin mereka memasukkan Jason Tatum. Kalian tentu tahu bahwa bila seorang pemain mengetahui mereka akan di-trade, mereka pasti akan sedih dan merasa ditusuk dari belakang. Terlebih saat playoff kemarin, Jaylen Brown sering sekali menjadi pemain terbaik di tim itu, terutama saat final NBA. Rumor ini semakin pasti ketika Shams Charania, salah satu orang dalam NBA, memberi informasi bahwa Celtics benar-benar menawarkan Brown kepada Nets. Perlu kalian tahu bahwa Shams dan Woj adalah dua orang dalam NBA yang punya kemungkinan meleset paling kecil dari antara orang dalam lainnya. Dan ketika isu bahwa Brown dimasukkan dalam paket trade ini terdengar oleh dirinya sendiri, Jaylen tentu jadi sedih dan ia langsung men-tweet 3 kata, yaitu SMH, yang artinya ia hilang kepercayaan kepada timnya sendiri. Padahal Brown sudah menjadi bagian dari Celtics sejak hari pertama ia bermain di NBA dan mengikuti semua prosesnya. Hal ini tentu tidak salah karena NBA adalah sebuah bisnis. Sebuah tim rela mengkhianati pemainnya sendiri demi mendapatkan sebuah juara. Dan Celtics memang punya sejarah dalam hal ini. 2017, mereka rela men-trade bintang Isaiah Thomas demi mendapatkan Kyrie Irving. Manajemen Celtics banyak dihujat akibat ini karena mereka dianggap mengkhianati Thomas. Tapi tentu saja bila trade ini benar terjadi, maka Celtics akan punya Jason Tatum dan Kevin Durant dalam satu tim. Dan tentu jalan mereka melaju ke final menjadi sangat-sangat terbuka. Grizzlies versus Warriors. Pada putaran playoff kemarin, Warriors mengalahkan tim muda Grizzlies 4-2 di ronde 2 playoff. Meski akhirnya Warriors menjadi juara, namun Grizzlies sudah cukup menunjukkan ancaman bagi wilayah barat untuk beberapa musim ke depan. Tim mereka dipimpin oleh pemain-pemain yang masih muda, namun mereka sudah bisa mendapatkan ranking 2 di regular season kemarin. Coba saja kalau di putaran playoff itu Ja Morant tidak cedera, mungkin saja Grizzlies bisa menang. Sebenarnya,
Pertengkaran ini dimulai jauh pada 2019. Ketika Iguodala di-trade dari Warriors ke Grizzlies, ia tidak mau bermain di Grizzlies. Hal ini membuat pemain Grizzlies yaitu Dillon Brooks marah dan berkata ini. A guy that's on our team doesn't want to be on our team. You know, I can't wait till we find a way to trade him so we can play him, and I can just show him what really Memphis is about. Tak lama kemudian, Iguodala langsung dipindahkan ke Miami Heat dan pada musim 2021-2022, ia kembali ke Warriors. Lalu Stephen Curry juga sindir-menyindir dengan Ja Morant di Twitter. Ia memposting ini di story Instagramnya yang menyindir Grizzlies. Lalu Ja Morant membalasnya di Twitter dengan memposting foto Durant menjadi juara ini, yang artinya menyindir Curry bahwa ia juara hanya karena Kevin Durant. Dan di play-in turnamen 2021, Grizzlies dan Warriors bertemu. Sayangnya, Warriors dikalahkan dan tidak masuk playoff. Fast forward ke musim kemarin, mereka bertemu di ronde 2 playoff dan Warriors yang menang. Lalu ketika Warriors juara, Klay Thompson berkata ini. Can't wait. There was this one player on the Grizzlies who tweeted strength in numbers after they beat us in the regular season, and it pissed me off so much. I can't wait to retweet that thing. Freaking bum. Besoknya, Ja Morant men-tweet ini, yang artinya Grizzlies benar-benar menjadi ancaman bagi Warriors. Draymond Green pun balas-balasan dan muncul wacana untuk membuat pertandingan Christmas Day nanti antara Grizzlies dan Warriors. Dan Ja Morant tak sabar untuk mengalahkan mereka. Rivalitas antara Grizzlies dan Warriors ini bila benar-benar terjadi, tentunya akan sangat menarik. Grizzlies selalu menjadi tim market kecil, dan baru era Ja Morant inilah mereka jauh menaik. Kevin Durant versus Brooklyn Nets. Sama seperti Brown dan Celtics, pertengkaran ini terjadi antara Kevin Durant dan timnya sendiri. Baru saja terungkap bahwa sebenarnya yang membuat Kevin Durant ingin pergi dari Nets adalah manajemen dan pelatihnya sendiri, bukan Ben Simmons, bukan James Harden, bukan Kyrie Irving. Dikabarkan oleh Shams bahwa Durant baru saja bertemu dengan pemilik tim Brooklyn Nets yaitu Joe Tsai, dan Durant menyuruhnya memilih antara mengeluarkan dirinya dari Nets atau mengeluarkan General Manager Sean Marks sekaligus pelatih Steve Nash dari Nets. Durant tak suka dengan rencana masa depan dari timnya itu. Namun anehnya, dari tweet Joe Tsai setelah pertemuannya dengan Durant ini, Tsai memilih berpihak ke manajemen dan kepelatihan Brooklyn Nets. Dan hingga saat ini, masih belum ada tim yang mau menerima Durant, karena kontraknya yang terlalu besar, sehingga tim lain juga harus rela mengorbankan terlalu banyak untuk mendapat Durant. Tak hanya itu, mereka juga harus mempertimbangkan usia Durant yang sudah agak tua, yaitu 34 tahun di September ini. Sedangkan kontraknya baru habis di tahun 2026. Itu artinya ia akan berusia 38 tahun nantinya. Sebenarnya, bila Durant memutuskan untuk stay di Nets, tim ini masih terbilang sangat hebat dan bisa bersaing di wilayah timur. Durant bisa membentuk trio Durant, Irving, dan Simmons, ditambah dengan cadangan yang masih terbilang sangat lengkap dan hebat. Namun sangat terlihat bahwa Durant tidak ingin bermain bila Steve Nash menjadi pelatih. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.